Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Anggraini, NIM A1C320040 dari kelas reguler B. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih jauh, di sini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar, yaitu menganalisis interaksi gaya serta hubungan gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. A itu ada hukum Newton dan B ada penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton sendiri itu ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berkebangsaan Inggris bernama Sir Isaac Newton dalam bukunya yang berjudul Mathematical Principles of Nature yang mengemukakan 3 hukum Newton. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Yang pertama itu ada hukum Newton 1, di mana rumusnya sigma F sama dengan 0 yang berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Yang kedua itu ada hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya, di mana dirumuskan dengan sigma F sama dengan ma. Selanjutnya ada hukum Newton 3 yang berbunyi, jika benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B juga akan memberikan gaya kepada benda A yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan, di mana dirumuskan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Lalu, bagaimana penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contoh penerapannya yaitu dapat dilihat ada seekor beruang sedang menaiki kendaraannya. Lalu, beruang tersebut menyalakan mesin dan mulai menancapkan gasnya. Ternyata, tubuh beruang tersebut terdorong ke belakang. Mengapa itu terjadi? Karena ketika kendaraan yang mula-mula diam tiba-tiba dipercepat, maka tubuh akan terdorong ke belakang. Hal ini dikarenakan tubuh beruang itu cenderung mempertahankan keadaan semula. Sebagai contoh berikutnya, beruang tersebut melanjutkan perjalanannya. Nah, di tengah-tengah perjalanan, ternyata beruang tersebut menabrak posisi tidur. Nah, lalu apa yang terjadi pada tubuh beruang? Ternyata tubuh beruang tersebut terdorong ke depan. Mengapa hal ini terjadi? Karena saat kendaraan sedang bergerak tiba-tiba direm mendadak, maka gaya yang diberikan arahnya melawan ke belakang, sehingga menyebabkan resultan gaya menjadi tidak nol. Beruang akan terdorong ke depan karena tubuh beruang cenderung menolak perubahan dalam gerakannya, atau beruang mempertahankan keadaan semula, yakni bergerak. Untuk contoh penerapan hukum Newton 2, di sini dapat dilihat bahwa ada seekor beruang yang sedang memancing. Nah, beruang tersebut sudah berusaha mengerahkan gaya untuk menarik ikan dari dalam air. Namun, gaya yang diberikan tidak cukup. Sehingga, karena beruang tersebut tidak dapat mengambil ikan tersebut, beruang tersebut meminta bantuan kepada temannya. Apa yang terjadi? Ternyata tidak lama kemudian ikan tersebut dapat keluar dari air. Nah, ikan tersebut mengalami perubahan kecepatan, sehingga dapat dikatakan bahwa benda akan mengalami perubahan kecepatan. Untuk penerapan contoh hukum 3 Newton berikutnya, yaitu dapat lihat bahwa ada seekor beruang yang sedang mengendarai sepeda dengan membawa sebuah kain. Di perjalanan, kain tersebut ternyata menutupi mata beruang, lalu menyebabkan beruang tersebut menabrak batu. Karena kesal, sehingga beruang tersebut menendang batu tersebut. Tapi beruang tersebut merasa kesakitan. Kenapa hal ini terjadi? Karena saat beruang menendang batu atau memberikan gaya yang arahnya menuju batu, batu lalu membalas dengan memberikan gaya yang arahnya menuju kaki beruang. Hal ini disebut besar gaya ini sama dengan gaya asal, hanya berlawanan arah saja. Peristiwa ini sesuai dengan hukum dari hukum ketiga Newton. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Contoh penerapan untuk hukum 2 Newton yaitu di sini dapat dilihat bahwa ada seekor beruang yang sedang berusaha untuk menarik ikan dari dalam sungai. Tetapi ketika beruang tersebut sudah mengerahkan gaya untuk menarik ikan dari air, ternyata gaya yang diberikan tidak cukup untuk menarik, sehingga beruang tersebut meminta bantuan kepada temannya. Apa yang terjadi? Ternyata tidak lama kemudian ikan tersebut dapat keluar dari air. Nah, ikan tersebut mengalami perubahan kecepatan, sehingga dapat dikatakan bahwa benda akan mengalami perubahan kecepatan.